Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan zakaroh sedikit. Terakhir kemarin membahas masih surah Yasin, alhamdulillah sudah kita bahas, mudah-mudahan Allah fahamkan kita. Kemudian doa-doanya sampai doa minta ampunan sekarang ini. Allahumma ighfir lana. Allahumma artinya ya Allah. Ighfir lana maksudnya ampuni kami. Jadi kita minta ampunan. Setelah kemarin kita minta penjagaan, perlindungan, minta keafiatan. Nah, ini minta ampunan. Karena apa? Jadi dijaga oleh Allah Ta'ala, dilindungi, tapi dosa tetap dihitung. Jangan ngalih di akhirat kayak orang sekarang. Ya sudah, maaf, dimaafkan aja, tapi hukuman tetap berjalan gitu. Kan kayak gitu ya. Yang terakhir ini kasus apa itu? Kasus yang lagi rame nih, Bupati mana itu? Bupati Meranti ya. Yang protes. Kenapa protes? Karena di kabupaten dia itu banyak sekali tambangnya bertambah, tetapi bagi hasilnya berkurang. Tambang bertambah, hasil minyak harganya naik, kok dapatnya semakin sedikit, kata Sidin kayak itu. Akhirnya marah, kalau pemerintah pusat tidak mau mengurus kami, sudah berikan saja kami ke negara sebelah. Apakah kami harus ngangkat senjata kalau tidak paham-paham? Tentu tidak mungkin kan. Pernyataan ini yang kemudian rame itu. Wah, ini makar. Akhirnya dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri, dinasihati dan sebagainya. Nah itu kalau tidak dimaafkan, itu bisa susah hidup itu di dunia. Nggak dimaafkan atasan, tapi mungkin kelihatannya bisa dimaafkan malah, karena satu partai. Kalau kita lihat memang dari sisi hukum Islam, kekayaan itu mestinya kan di daerah ya di daerah. Begitu kecukupan baru kemudian ditarik ke pusat. Mestinya begitu. Allah katakan kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak beredar saja di kalangan orang-orang kaya di antara kalian. Jadi mestinya yang miskin, yang kekurangan itu dicukupi dulu. Ada kelebihan baru diambil, diratakan ke daerah lain yang miskin. Mestinya begitu, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau pasca perang Badar atau perang Bani Nadir, itu dapat fai dibagi kepada kaum muslimin yang miskin-miskin yang dikasih. Jadi banyak orang-orang muhajirin dan ada 2 orang ansor, orang lokal sana yang dapat karena memang kekurangan. Kemudian orang-orang ansor mereka merelakan itu. Bahkan kalau kurang harta kami untuk tambahannya ya Rasul. Ini luar biasanya orang-orang ansor. Harta itu dibagi kepada muhajirin, mereka nggak dapat kecuali 2 orang, dan mereka katakan kalau kurang untuk ini harta kami untuk mereka juga. Islam bikin begitu. Jadi mestinya begitu. Termasuk zakat sebetulnya ya. Zakat itu ketika zakat mal itu mestinya dikeluarkan di tempat usaha. Pian punya pabrik misalnya di Kalteng misalnya, maka bayar zakat malnya itu menurut mazhab Syafi'i ya di Kalteng, untuk warga sekitar sana di tempat usaha. Kalau zakat fitrah di tempat kita hidup, di mana kita hidup.
Nah, baru kalau di sana sudah kaya semua, sudah cukup, baru bisa dipindahkan. Sehingga nyaman memang. Dalam Islam itu begitu. Islam membuka daerah-daerah ditaklukkan itu, daerah yang ditaklukkan justru makmur. Karena konsepnya begitu. Enggak kemudian ditarik ke pusat, enggak. Ditarik itu ketika di sana cukup. Kalau di sana kurang, justru mestinya disuplai. Ini mestinya begitu. Sebetulnya tidak keliru juga itu menuntut. Kalau memang warga di sana itu memang banyak yang miskin, mestinya memang diperhatikan lebih. Ini sebetulnya sudah lama, enggak cuma di sana ya, di Kalsel, Kalteng, Kaltim ini. Kalau kita lihat pakai rumusnya Profesor Mubiarto, itu 70%-an kekayaan ini larinya ke pusat. 70% dari kekayaan di daerah itu, termasuk di Kaltim itu yang banyak. Cuma masalahnya bersuara atau enggak. Akhirnya ketika pembangunan itu di pusat, ya berat juga di sana menanggungnya. Orang di sana akhirnya karena yang dibangun di sana, orang pada pergi ke sana. Akhirnya numpuk di sana. Tumplek-uplek kata orang Jawa. Ya, penduduknya bisa 12 atau 14 jutaan itu di Jakarta itu. Wilayah segitu. Dan akhirnya banyak problem sosial. Ada 17 ribuan di Jakarta itu orang dengan gangguan kejiwaan, ODGJ. Orang-orang stres gila itu 17 ribu di sana. Kabupaten Banjar ini ada 1060 orang. Nah gini nih, Banjarbaru yang kemarin sempat viral ngaku nabi ke-26 itu sama, itu orang ODGJ. Kita lanjut ke sini. Jadi minta ampunan ini penting, karena kalau tidak diampuni tetap diproses oleh Allah Ta'ala. Dosa sedikit apapun ya, bakalan dapat siksa itu parah sudah. Karena siksaan di neraka itu tidak bisa terbayangkan. Sayyidina Umar itu ketika dalam kondisi misalnya agak ada keinginan atau pikiran yang kurang pas, beliau ambil api, beliau bakar tangan. Nah, kuat nggak itu api di dunia? Rasakan itu. Apalagi api neraka. Jangan setumat aja karena Allah ampuni juga. Coba rasain setumat aja. Sebentar aja di dunia aja rasakan, enggak usah di neraka. Kita kuat enggak? Maka minta ampunan ini sangat-sangat penting. Jangan merasa kita kuat. Di dunia coba tahan berapa lama kita dipanggang di api itu. Tidak usah di api, di terik matahari, berapa lama kita itu kuat. Ini kadang manusia tidak mikir begitu. Ah, dosa kecil aja lah, tidak apa-apa. Kalau Allah siksa itu kayak apa? Tapi ini Allah itu maha pengampun. Maka kita minta Allah ampuni dosa sedikit kah banyak kah. Kalau Allah ampuni nyaman hidup. Kemudian wali walidina, dan orang tua kami, dosa orang tua kami. Jadi kita jangan cuma mikir diri sendiri. Kita nyaman, orang tua susah di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita bisa kadang nyaman. Di dunia kita nyaman, lihat kuitan sakit nih, tidak enak. Apalagi di akhirat. Maka jangan lupa minta ampun untuk orang tua. Kemudian wali auladina, aulad ini anak-anak kita yang punya anak. Yang belum punya anak kayak putra, tidak apa-apa juga membaca doa ini. Kada usah ditinggal wali auladina. Ya nanti calon anak-anaknya nanti. Kemudian wa masyayikhina, masyayikh, syekh kami, guru-guru kami. Ini doa yang bagus ya. Minta ampunan untuk kita, orang tua, anak-anak kita, guru-guru kita, wali ikhwanina fiddin, dan untuk teman-teman saudara-saudara seagama kita.
ikhwan fiddin. Jadi minta ampunan untuk mereka, saudara seagama. Karena kalau tidak seagama tidak boleh minta ampun. Minta ampun untuk orang tua yang sudah wafat, orang tuanya mati dalam kondisi tidak Islam, maka tidak boleh minta ampun itu. Nabi Ibrahim saja minta ampun ditegur oleh Allah Ta'ala, ditegur, ada di Al-Quran begitu. Akhirnya tidak diulangi lagi. Karena kalau meninggalnya dalam kondisi non muslim sudah jelas di situ, tidak ada ampunan di situ. Kalau masih hidup, nah bisa didoakan supaya dapat petunjuk. Selanjutnya setelah saudara, wali ashabina, ashab, sahabat-sahabat, minta teman-teman. Kalau Allah beri ampunan kan ramai juga di surga itu, banyak kawan. Jangan seperti ada seorang Arabi datang ke masjid, Nabi kedengaran berdoa, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, masukkan aku dan Muhammad ke dalam surga. Jangan engkau masukkan selain kami berdua. Jadi berdoa begitu. Ini namanya orang Arabi itu orang dusun pedalaman. Kadang agak kurang adabnya. Tetapi banyak hadis menunjukkan mereka ini walaupun kurang adab tapi pintar sebetulnya. Pintar. Maka Rasulullah senyum aja melihat gitu, mengatakan, "Hai saudara, surga itu luas. Kalau kita berdua, bahasa kitanya lah, kalau kita berdua sepi sekali. Coba hidup misalnya di surga berduaan aja, ada rame. Nah kita minta supaya yang lain diampuni semua." Kemudian wa ahbabina itu orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita cintai. Ahbab, muhibbin. Nah, kalau sekarang muhibbin, para pecinta, orang penggemar. Kalau bubuhan artis bacaannya begitu, apa istilahnya? Muhibbin. Orang yang kita cintai, waliman ahabbana fika, dan siapa saja yang mencintai kita karena Allah, mencintai kita karena Engkau ya Allah. Ini termasuk hal yang bagus. Mahabbah fillah, kecintaan karena Allah, yakni karena apa? Karena ketaatan, karena kebaikan orang tersebut, maka kita mencintainya. Di bahasan di hadis ada al-bughdhu fillah wal mahabbah fillah. Kita enggak seneng karena Allah, kita seneng karena Allah. Jadi kalau melihat orang taat kita seneng kepada orang tersebut, melihat maksiat kita enggak seneng kepada orang tersebut karena kemaksiatannya, bukan karena yang lain. Kemudian waliman ahsana ilaina, siapa saja yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi sebab-sebab ampunan itu salah satunya kan doa ya. Orang-orang sudah meninggal, arwahnya siapa di sini, Pak Sodri, siapa lagi yang sudah wafat, kita baca doa ini mereka dapat insya Allah. Apalagi kalau dalam hati kita mengganang, diganang juga, diingat juga ini siapa yang sudah wafat, diganang, didoakan. Itu bisa jadi sebab juga Allah ampuni mereka. Karena apa? Karena punya teman-teman yang baik yang mendoakan. Jadi amun anak sudah ndak, teman ndak pula doakan, susah kita. Jadi dengan doa ini kita berharap ya, semuanya dapat. Termasuk kita ini karena muslim, tiap hari dapat doanya sesama muslim. Nanti ada walil muslimin awal muslimat ya, semua muslim laki-laki dan perempuan. Jadi kita doakan, kita juga kena doa itu. Jadi
doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepada kita, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga ampuni juga orang yang beriman laki-laki dan perempuan, wal muslimina wal muslimat, Islam atau muslim laki-laki dan perempuan, ya Rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Jadi ini doa bagus ya, dibaca. Mau ditambahi tidak apa-apa. Siapa lagi yang mau kita mintakan ampunan? Mau ditambahi doanya disebut nama orang juga bisa. Khususon misalnya. Khususon ila arwahi aba ina wa ummahatina, tapi sudah disebut di sini ya tadi. Waliwa litina sudah disebut situ. Kalau mau ditambahi nama orang yang mau kita khususkan juga. Walaupun sebetulnya secara umum sudah dapat, kayak doa arwah itu ya, enggak sudah dapat itu semuanya itu, tapi disebut khusus, ya enggak apa-apa. Artinya kita perhatian juga lebih besar kepada itu. Andai tidak disebut nama sudah dapat doa itu. Kalau kami dulu pas di Bogor baca doa arwah itu tidak cuma satu. Jadi wa ila arwahi. Nanti yang menyebut banyak ini yang di sebelah ini. Ini. Baru yang melanjutkan doa tadi melanjutkan. Karena kada hafal yang membaca doa siapa-siapa yang mau dimaksud oleh Ahlul Bait. Ya tidak apa-apa juga begitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa setelah kita membaca Yasin. Meskipun kalau dicari hadisnya bicara doa seperti ini ya kita tidak temukan. Tetapi namanya berdoa boleh. Dan ini doa yang baik. Apalagi kita niatkan juga Yasin itu sebagai wasilah kita juga untuk mendekat kepada Allah, wasilah amal yang soleh ya. Jadi bisa baca Al-Quran, bisa sodaqoh, bisa macam-macam ya. Termasuk pian yang bersedekah di sini itu bisa jadi dalam hati sampean hadirkan ingin apa, berdoa minta pada Allah Ta'ala. Itu wasilah ya. Tawasulnya dengan amal kita baca Yasin, atau tawasul dengan amal-amal soleh kita. Yang rasa kita berat misalnya amal soleh itu bagus juga untuk tawasul. Jadi hubungannya begitu. Baca Yasin ini amal soleh, kita setelah itu minta kepada Allah dengan perantaraan amal soleh kita. Insya Allah makbul begitu. Tentunya dengan pengabulan dari Allah itu bisa langsung dikasih di dunia, langsung dikabulkan, bisa Allah ganti di akhirat, atau bisa juga Allah simpan untuk nanti di akhirat, atau Allah palingkan dia dari keburukan. Minta ini enggak dikasih oleh Allah tapi diganti dengan yang lebih baik, atau Allah jauhkan dia dari keburukan yang akan menimpanya. Bapak Ibu rahimakumullah, hanya saja kita perlu perjelas bahwasanya minta ampun ini ya, Allah memberikan ampunan itu ada syarat-syaratnya, ada sebab-sebabnya. Tidak sekedar minta ampun saja. Ada kitab ya, judul kitabnya itu adalah Asbabul Maghfirah. Asbabul Maghfirah, sebab-sebab ampunan. Jadi kalau kita minta ampunan, mestinya kita berupaya agar sebab-sebab ampunan itu kita lakukan. Salah satu atau kesemuanya. Kita minta rizki kepada Allah, mestinya kita upayakan sebab-sebab untuk dapat rizki. Minta jodoh, mestinya juga ada upaya. Melamarkah atau apakah? Ini melamar tidak mau, dilamar ditolak terus, tapi minta jodoh ya, tidak matching gitu orang sekarang. Harusnya ada amal. Amalnya ya sebisa mungkin sebanding.
Urusan yang itu mukjizat saja Allah ingin menyuruh kita beramal kok. Nabi-nabi itu, Nabi Musa mau belah laut itu, jalan tidak ada lagi. Allah katakan idrib bi aswakal bahr, pukulkan itu, tongkat engkau ke laut. Apa hubungannya mukul tongkat ya, dengan laut? Jangankan laut tuh, Sungai Martapura itu pian bawa tongkat ke sana. Nah, baca itu ayat itu ribi aswakal bahar atau baca yang lain berulang-ulang, silakan aja. Kira-kira kada terbelah. Apalagi itu lautan. Itu ada isyarat di situ bahwasanya kita meminta sesuatu itu lakukan sebab-sebabnya. Meskipun kadang sebab itu sudah tidak punya lagi kita upaya. Sebagaimana Nabi Musa, tidak ada lagi jalan. Sebab yang bisa dilakukan tetap Allah tuntut. Pukul itu laut dengan tongkat. Yang membelah laut siapa? Bukan karena pukulan tongkatnya Musa, bukan. Tetapi Allah yang belah itu. Nabi Ayub sudah sakit di ujian itu. Beliau tidak mau minta sembuh kan. Sudah ya ini qada Allah, sudah lebih banyak sehatnya. Tapi akhirnya ngeluh juga kepada Allah. Ngeluh kepada Allah boleh. Kalau ngeluh kepada manusia itu pertanda tidak sabar. Ya Allah, aku tertimpa penyakit. Rabbi inni massaniyaddur, aku tertimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Sementara engkau ya Allah adalah zat yang paling penyayang. Itu aja kalimatnya itu. Kadang minta ya Allah sembuhkan aku, sudah ngalih benar enggak. Beliau mengeluhnya itu beradab sekali. Ya Allah aku sakit, engkau maha penyayang ya Allah. Ibarat kita paham-paham aja pian kalau apa yang Allah katakan itu, suruh itu menjejak tanah kaki beliau itu, keluar air, suruh mandi sembuh. Apa hubungannya coba? Pian jajaki jak tanah itu. Jangankan tanah yang di jalan itu, tanah yang parak sawah aja jajak ada keluar air. Itu menunjukkan Allah ingin berikan kita ini pelajaran. Kerja, lakukan sebab-sebabnya kalau kita ingin sesuatu itu. Allah juga yang kemudian akan merealisasikan, menjadikan berhasil itu Allah. Tapi upaya. Siti Maryam misalnya, ketika dalam kondisi mau melahirkan berat itu, sandar di pohon kurma, lapar. Maka Allah katakan, itu goyang itu pokok pohon kurma itu, akan jatuh buah kurma. Dalam banyak riwayat tafsir, pohon kurmanya itu pohon kurma kering, kan ada berbuah. Walaupun para ahli tafsir beda pendapat ya, ada yang mengatakan memang ada buahnya, ada yang tidak ada. Tapi kenapa disuruh goyang pohon kurma itu? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya itu. Kenapa Allah suruh? Menunjukkan kalau disuruh berusaha kita ini, berusaha. Mengatam terus Pak Johan lah. Kadang musim panen mengatam beliau ini. Usaha, ada yang beli kah kadang. Tentu juga promosi, berdoa ya Allah mudah-mudahan diberkati usahanya Pak Johan. Kita semua itu penting, minta usaha. Kalau Allah mau ngasih sebetulnya tanpa usaha pun bisa. Sebagaimana Siti Maryam waktu masih di bawah pengasuhan Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya itu, dapati banyak ini buah-buahan yang enggak ada musimnya. Kadang ada musim tapi ada. Tanya, ini dari mana ini? Dari mana buah ini? Anna laki hadza. Maka jawab Maryam, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah ngasih rezeki tanpa hitung-hitungan.
Artinya ndak harus goyang pohon kurma, Allah kasih. Kalau mau ya begitu. Nah, ini ada kitab Asbabul Maghfirah, sebab-sebab ampunan. Tulisan Imam Ibnu Rajab. Wafat tahun 795 Hijriah. Ini masa setelah Imam An-Nawawi hidup. Beliau kutip sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ini hadis hasan. Hadis qudsi, ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Yang pertama, wahai anak Adam, kalau engkau meminta kepadaku dan berharap kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosa apapun yang ada pada diri engkau, dan aku enggak peduli banyak kah sedikit kah. Asal tadi syarat pertama ini, berdoa dan minta berharap pada Allah, hadirkan hati. Nah, berarti ini doa menjadi penyebab untuk Allah berikan ampunan. Cuma doa ini juga panjang kalau kita bahas, makanya jadi satu kitab ini. Nah, doa ini ada syarat-syaratnya nih, kada sembarang berdoa. Di antara syarat terpenting doa itu yang menghadirkan hati. Makanya penting berdoa, apapun itu. Intinya kan hati kita ini memang minta kepada Allah atau enggak. Ini syarat pertama. Ya bna Adam law balaghat dhunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, meskipun dosa-dosa engkau itu sepenuh langit, banyak benar, tapi kemudian engkau minta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Aku ampuni. Nanti juga ada syaratnya, minta ampunnya itu bujur-bujur. Jangan minta ampun sebab-sebabnya tidak dilakukan. Sebagaimana dalam riwayat dari Ad-Dhahhak, salatun la yustajabu lahum. Ada 3 kelompok yang tidak diijabah, tidak diterima itu, minta ampun enggak. Salah satunya disebut rajulun muqiman ala imraati zina, orang yang tinggal bersama orang wanita berzina. Ya, kalau masuk pasal itu pasal kohabitasi. Tahu lah biar kohabitasi. Tahu Pak Johan? Kohabitasi ini bahasa baharinya kumpul kebo. Oh, ini diperhalus. Kedada lagi jer kumpul kebo wah ini jar. Nang ada kohabitasi. Lelaki dengan perempuan mukim tinggal di situ berzina. Kullama qada minha syahwatahu qala rabbighfirli ma asabtu min fulana. Imbah tuntung inya berzina, inya berdoa, ya Tuhan, ampuni aku terhadap apa yang kulakukan dengan wanita tadi. Maka Allah katakan, pindahlah engkau, pindah. Maka kalau sudah pindah aku ampuni. Ini kata riwayat Ad-Dhahhak. Jadi minta ampun orang kalau berzina, punya selingkuhan, jauhi sudah. Kalau memang betul-betul minta ampun, jauhi. Jangan tinggal di situ juga. Nomornya masih ada, nomornya sudah hapus saja. Kalau sudah ini pernah terjadi misalnya khilaf ya, berzina, sudah dihapus memori itu, teleponnya dihapus juga nomornya. Kalau bisa pindah. Karena kalau masih ketemu juga ya, tinggal apalagi seperti tadi kumpul kebo itu, terjadi lagi itu terjadi. Kemudian orang yang mencuri harta orang lain, mengambil dengan tidak hak, kemudian minta, ya Allah ampuni aku, ya Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku terhadap apa yang kumakan dari si fulan. Maka Allah katakan juga, kembalikan itu. Kembalikan apa yang engkau ambil itu, baru ku ampuni.
Jadi kalau syarat pertama itu doa, syarat terpenting doa itu hadir hati. Kemudian yang kedua minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Syaratnya ya tadi itu. Kemudian yang ketiga ini ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi sekalipun. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau menjumpaiku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang kepada engkau dengan ampunan sebesar itu pula. Jadi ini syarat terpenting juga, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi ini bentuk-bentuk ampunan Allah Ta'ala. Sebetulnya ada sebab-sebab yang lain, misalnya Allah kasih musibah, Allah kasih sakit, Allah kasih kesedihan. Bagi seorang mukmin kalau dia sabar itu juga Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Ini mungkin untuk pagi ini, mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita, orang tua kita, zuriat kita, dan siapa saja yang pernah berjasa kepada kita dan kaum muslimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi